kasih, sukacita, dan asa. Natal 2025. Kompas TV. Kita masuk dalam segmen berita mancanegara di Kompas Pagi, saudara. Sejumlah warga Palestina mengaku terkejut saat militer Israel menghancurkan apartemen di Yerusalem, Israel di tengah meningkatnya ketegangan. Diketahui apartemen tersebut mayoritas dihuni warga asal Timur Tengah. Apartemen dihancurkan lantaran dianggap tak berizin, di mana lahan tersebut bukan diperuntukkan untuk tempat tinggal. Media setempat menyebutkan pembongkaran dilakukan karena perintah pengadilan tahun 2014 dan perpanjangan waktu diberikan kepada penduduk bersama dengan berbagai pilihan solusi. Tetapi hal ini ditolak. Sebelumnya Israel telah menempatkan lebih dari 500.000 orang Yahudi di tepi barat, selain lebih dari 200.000 orang di Yerusalem Timur, wilayah yang dulunya milik Palestina. It's supposed to provide for the future. It's supposed to see people as equal, and this is the pure opposite of how I view urban planning. So. Sementara itu, militer Israel kembali menyerang permukiman warga di selatan tepi barat Palestina. Bahkan hewan ternak milik warga juga jadi sasaran. Selain melukai sejumlah warga, militer Israel mengatakan 5 orang warga ditangkap. Sebelumnya, Kabinet Israel telah menyetujui proposal 19 permukiman baru bagi warga Yahudi. المستوطنين من الجهة هاي جهة المستوطن السوسي قاموا بتكسير باب المنزل تكسير النافذة الفوهة تاعت الباب رشوا منها غاز دخلوا على المخازن هان بلشوا يذبحوا في الغنم كسروا الكمرات سطحوا عجال السيارة هذا العلم. Saudara, memasuki bulan ketiga gencatan senjata, warga Gaza Palestina kembali beraktivitas. Namun meski demikian sejumlah bangunan tampak hancur pasca serangan Israel. Serangan Israel di Gaza telah menyebabkan kerusakan yang meluas dan menggusur sebagian besar dari sekitar 2 juta penduduk wilayah tersebut. Meski dibayang-bayangi serangan Israel di saat gencatan senjata, namun aktivitas warga mulai berjalan. Serangan Israel mulai berkurang sejak gencatan senjata pada Oktober lalu. Sebelumnya, saudara, Israel dan Hamas saling tuding melanggar perjanjian gencatan senjata. Sorotan mancanegara lainnya, saudara, serangan skala besar Rusia ke Ukraina kembali berlanjut. Setidaknya 3 orang tewas di awal pekan ini. Serangan 2 hari sebelum hari Natal tersebut menghantam rumah-rumah dan jaringan listrik di 13 wilayah Ukraina, hingga menyebabkan pemadaman listrik yang meluas di tengah suhu yang sangat dingin. Hingga Selasa siang waktu setempat, saudara, Rusia menembakkan lebih dari 650 drone dan 30 rudal ke Ukraina sejak Senin malam. Setidaknya 3 orang tewas, termasuk seorang anak berusia 4 tahun. Serangan ini terjadi sehari setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut soal adanya kemajuan inisiatif perdamaian dengan Rusia. Militer Amerika Serikat kembali melakukan serangan terhadap sebuah kapal yang diduga menyelundupkan narkoba ke Samudra Pasifik bagian timur. 1 orang tewas dalam serangan ini. Video yang diunggah Komando Selatan Amerika Serikat memperlihatkan detik-detik sebuah kapal yang sedang melintas di Samudra Pasifik Timur meledak terkena tembakan senjata. Kapal terbakar setelah salvo kedua, sementara percikan air terlihat memenuhi permukaan laut sebelum kapal hanyut dalam kobaran api. Serangan ini menambah daftar panjang operasi serupa yang dilakukan sejak September untuk menghentikan aliran narkoba ke Amerika Serikat.
Pendukung Partai Demokratik Albania berdemonstrasi di ibu kota Tirana, Albania, menuntut pengunduran diri Wakil Perdana Menteri dan Menteri Infrastruktur Albania yang terseret kasus korupsi. Masa berorasi di luar kantor Perdana Menteri Edi Rama Senin malam. Polisi yang mengawal demonstrasi menahan massa agar tidak merengsek masuk. Unjuk rasa melempar bom molotov yang membuat api muncul di depan kantor. Seorang pengunjuk rasa dilaporkan terluka karena terkena lemparan bom molotov. Partai Demokratik Albania yang menjadi oposisi menuduh Partai Sosialis yang berkuasa melakukan kecurangan pemilu dan mengikis demonstrasi di negara tersebut. Oposisi meminta Wakil Perdana Menteri dan Menteri Infrastruktur dan Energi mundur karena telah ada perintah penangkapan oleh Pengadilan Anti Korupsi. Usai jeda saudara, ada informasi soal hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan banjir di Argentina.